Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Aziz Kaliki. Saya dari manajemen A1. NPM saya 201111035. Di sini saya ingin menjelaskan soal UAS akuntansi yang telah saya buat. Jadi langsung saja kita masuk di soal akuntansi. Dan di sini saya telah membuatnya, yaitu berikut adalah transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi pada PT Cyclops selama bulan Januari 2019. Di sini saya telah membuatnya. Oke, di sini saya telah membuat jurnal umum pada tanggal 1, kasnya masuk 50 juta, modalnya masuk di kredit 50 juta, pembeliannya 10 juta masuk di debit, utang usahanya masuk di kredit 10 juta, perlengkapan kantor 5 juta debit, kasnya kredit 5 juta, utang usaha 3 juta debit, retur pembelian kredit 3 juta, utang usaha 7 juta, potongan pembelian 140.000 masuk kredit, kasnya 6.860.000 masuk di kredit. Pada tanggal 10 pembelian ongkos kirim, pembelian 1.550.000, ongkos kirim 50.000, utang usahanya menjadi 1.550.000 masuk di kredit. Pada tanggal 15 kas 1 juta, penjualan masuk 1 juta di kredit. Piutang usaha masuk di debit 5.500.000, penjualan masuk di kredit 5.500.000. Tanggal 21 retur penjualannya 500, piutang usahanya masuk kredit 500. Kasnya 4.950.000 pada tanggal 26 masuk di debit, dan potongan penjualan 50.000 masuk di debit, piutang usahanya menjadi 5 juta masuk di kredit. Pada tanggal 31 kasnya 6.800.000, penjualannya 6.800.000. Lalu saya masuk pada jurnal khusus. Di sini ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Jadi pada tanggal 17 itu toko sederhana membeli barang dengan konsep 1/15 N/30. Lalu dibawa dengan harga 5.500.000. Di sini juga di jurnal penerimaan kasnya ada modal pada tanggal 1 50 juta di kas, lain-lainnya 50 juta. Tanggal 15 penjualan tunai 1 juta di kas, masuk di penjualan 1 juta. Tanggal 26 toko sederhana 4.950.000, pot penjualan 50.000, piutang usaha 5 juta. Tanggal 31 penjualan tunai di kas 6.800.000, penjualannya 6.800.000. Jadi totalnya mendapatkan 61.750.000 untuk di kas. Dan jurnal pembelian, di sini ada PT Humboldt dan Zamrud, dan totalnya menjadi 11.500.000, jadi seimbang. Lalu ada jurnal pengeluaran kas. Di sini ada pada tanggal 3 perlengkapan kantor 5 juta. Lalu PT Humboldt Bay pada tanggal 10 utang usahanya debit 7 juta. Pot pembelian kredit 1.400.000, kasnya 6.860.000, totalnya 5 juta. Pada akun lain-lain utang usahanya 7 juta dan pembeliannya 140.000, kasnya menjadi 11.860.000. Jadi seperti itu. Lalu kita masuk ke buku besar. Oke, buku besar di sini ada kas, modal, utang usaha, piutang usaha, pembelian, penjualan, perlengkapan kantor, potongan pembelian, potongan penjualan, retur pembelian, retur penjualan, ongkos kirim.
Jadi pada tanggal 1 di sini kas 50 juta di debit. Jika kasnya di debit, maka hasilnya akan bertambah. Jika kasnya di kredit, hasilnya akan berkurang di saldo ya. Jadi kayak 50 juta masuk di kas di 50 juta debit, saldonya 50 juta. Lalu pada tanggal 3 di sini karena dia masuk 5 juta di kredit, akhirnya itu dikurang 50 juta dikurang 5 juta menjadi 45 juta. Lalu berlaku untuk buku besar yang lainnya sampai ke bawah. Ya, seperti itu kira-kira. Lalu di sini saya telah membuat neraca saldo dari PT Cyclops per Januari 2019. Kasnya 50.890.000, modalnya masuk di kredit 50 juta, perlengkapan kantor 5 juta, piutang usaha 0, utang usaha 1.550.000 masuk di kredit, utang pembelian 11.500.000 masuk di debit, penjualan 13.300.000 masuk di kredit, ongkos kirim 50.000 masuk di debit, retur penjualan 50.000 masuk di debit, potongan pembelian 500.000 masuk di debit, retur penjualan 500.000 masuk di debit, potongan pembelian 140.000 masuk di kredit, retur pembelian juga masuk di kredit 3 juta, jadi totalnya 6.990.000. Seimbangnya kredit dan debit. Lalu di sini saya telah membuat jurnal penyesuaiannya. Di sini saya mendapatkan total sebesar 14.800.000 di debit dan di kredit pula sama. Jadi seimbang. Lalu kita masuk pada neraca lajur per Januari 2019 PT Cyclops. Di sini ada 5 kolom, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, laporan keuangan. Jadi untuk neraca saldonya kita isi yang tadi yang telah kita buat, lalu penyesuaiannya kita isi juga yang tadi kita buat, lalu karena sudah ditambahkan, jadi totalnya di sini saya mendapatkan 65.290.000 rupiah. Laporan keuangan PT Cyclops laba rugi. Ini adalah laporan keuangan PT Cyclops laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2019. Penjualannya 15.700.000, potongan penjualannya 50.000, retur penjualannya 500.000, jadi 15.700.000 dikurang 50.000 dan 500.000 menjadi 15.150.000. Penjualan bersihnya menjadi 15.150.000 rupiah. Beban pokok penjualan persediaan awal pembelian 11.500.000 dikurangi dengan potongan pembelian 140.000, retur pembelian 3 juta, ongkos kirim 50.000, pembelian bersih 8.410.000 rupiah. Harga barang yang tersedia untuk dijual 8.410.000 rupiah. Persediaan akhir dikurangi 8 juta menjadi 410.000 rupiah. Untuk beban pokok penjualan, laba bruto 14.740.000 karena telah dikurangi dari 15 juta dengan 410.000. Jadi lalu beban penyusutan gudang 800.000, beban gaji 2.600.000, beban perlengkapan kantor 2.600.000,
Jumlah beban operasi 1 juta, jumlah beban operasinya menjadi 4.400.000, laba rugi bersih 10.340.000. Ini adalah laporan keuangan perubahan modal pemilik. Modal per 1 Januari, setoran modal pemilik 50 juta pada tanggal 1 yang tadi. Laba rugi bersih 10.340.000 rupiah, ditotalkan menjadi 10.340.000 rupiah. Praifnya nggak ada. Lalu modal per Januarinya yaitu 60.340.000 rupiah. Laporan posisi keuangan untuk periode berakhir 31 Januari 2019. Aset lancar kas 50.890.000 rupiah, piutang usaha 2 juta, persediaan barang dagang 2.400.000, perlengkapan kantor 8 juta, total aset lancar 4 juta. Lalu ditambahkan menjadi 65.290.000 rupiah, itu total aset lancar. Aset tetap gudang nggak ada, harga perolehan kosong, akumulasi penyusutan dan 800.000, nilai buku 800.000, jadi dikurangi 65.290.000 dikurangi 800.000 menjadi 64.490.000 rupiah. Total aset. Liabilitas lancar. Utang usaha 1.550.000, utang gaji 2.600.000, total liabilitas 4.150.000. Liabilitas jangka panjang, modal pemilik, modal kamal 60.340.000, total liabilitas dan modal pendek 64.490.000. Lalu saya juga telah membuat jurnal penutup. Pada tanggal 31 Januari 2019 penjualan debit 15.700.000, retur penjualan kredit 500, potongan penjualan 50.000 kredit, ikhtisari laba ruginya menjadi 15.150.000 rupiah. Penutup akun pendapatan dan lawa pendapatan 31 Januari 2009, ikhtisari laba ruginya 8.410.000, retur pembelian masuk di debit 3 juta, potongan pembelian masuk di debit 140.000, pembelian masuk di kredit 11.500.000, beban transportasi masuk di kredit 50.000, penutupan pembelian dan lawan pembelian 31 Januari, ikhtisari laba ruginya 4.400.000, beban penyusutan gudang 800 masuk kredit, beban gaji masuk kredit 2.600.000, beban perlengkapan kantor masuk 1 juta di kredit. Lalu pada tanggal 31 Januari modal budi 10.340.000 rupiah, ikhtisari laba ruginya 10.340.000 rupiah. Ini adalah neraca saldo setelah penutup 31 Januari 2019. Kasnya 50.890.000 rupiah masuk di debit, piutang usaha masuk 2.400.000 debit, persediaan barang dagang 8 juta debit, perlengkapan kantor 4 juta debit, akumulasi penyusutan gaji gudang kredit di 800.000, utang usaha kredit 1.550.000, utang gaji 2.600.000 masuk di kredit, modal budi 60.340.000 rupiah, totalnya mendapatkan 65.290.000 rupiah debit dan kredit, akhirnya jadinya balance. Oke, begitu saja, sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah pengucapan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.